Melaksanakan rapat anggota komisariat dan selanjutnya disingkat RAK keempat, HMI Cabang Jakarta Selatan, Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia periode tahun 2019-2021. Kedua, sidang ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021. Poin 3, sidang ini bertempatan di gedung Kahmi Center Jakarta Selatan, Universitas Al-Azhar Indonesia. Bagaimana? Poin 1 jelas? Jelas. Poin maksud saya pasal 1 jelas? Iya. Jelas. Baik, lanjut. Pasal 2, status. Poin 1, rapat anggota komisariat merupakan musyawarah anggota komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. Poin 2, rapat anggota komisariat diadakan 1 tahun sekali. Untuk pasal 2 bagaimana? Pres, instruksi sebentar. Baik, silakan. Mungkin sebelum Pres mengesahkan melalui pukulan palu sidang, mungkin bisa dicek lagi suara bulatnya. Kemudian saya meminta diulang tadi pasalnya sebentar. Pasal mana? Pasal 2. Pasal 2. Baik. Pasal 2 mengenai status. Poin 1, rapat anggota komisariat merupakan musyawarah anggota komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. Poin 2, rapat anggota komisariat diadakan 1 tahun sekali. Bagaimana? Untuk pasal 2 mengenai status, apakah sudah jelas? Baik. Bisa tolong diubah redaksinya untuk rapat anggota komisariat 1 tahun sekali, karena memang kepengurusan sebelumnya juga tidak 1 tahun sekali melakukan RAK. Bisa diubah redaksinya di dalam draft itu. Diubah bagaimana? Direvisi, diberi catatan Maksudnya apakah merubah kurun waktunya atau tidak begitu? kurun waktunya. Jadi dirubah berapa? Kondisional. Kondisional. Setelah pengurusan selesai. Iya, Berarti dalam satu periode itu tidak 1 tahun begitu? tidak 1 tahun. Kondisional. Kondisional. Kalau begitu tidak ada penjelasan mengenai periode dong. Instruksi. Bagaimana? Saya memberikan opsi era Ya, jadi kan dalam RAK, perubahan ya, silakan. menambahkan redaksi RAK dilakukan 2 tahun sekali. Iya. 2 tahun sekali justru bukannya tambah Itu sih jauh lagi ya. lebih baik tetap 1 tahun untuk pengurusan selanjutnya diusahakan kepengurusan paling lama pokoknya 1 tahun harus sudah ganti pengurusan. Itu Betul, karena standarnya 1 periode itu kan 1 tahun. Jangan Akan lebih baik mencipta RAK itu dong. setelah, dengarkan dulu, akan lebih baik RAK itu diadakan setelah kepengurusan berakhir. Yang mana kan standarnya 1 periode itu 1 tahun, begitu kan? Dan setiap 1 tahun kan berganti regenerasi, dimisioner, dan kalian diadakan RAK begitu. Karena untuk merubah satu redaksional pasal itu bisa multitafsir kan ya, makanya harus jelas. Bagaimana yang lain? Dalam prakteknya juga kita kirim instruksi. Bagaimana kan ini sudah jelas disebutkan 1 tahun sekali. Apakah dalam 1 periode bisa hampir 2 tahun? Apakah para pengurus yang lebih dari 1 tahun akan mendapatkan sanksi? Harusnya itu ada diatur secara lebih lanjut. Nah makanya harus, ya betul. Nah, makanya mengenai status periode ya, masa periode itu harusnya diatur secara jelas. Ya ini kan masih berbicara tentang rapat komisariat ya, bukan tentang masalah periode. Gitu. Yang lain bagaimana? Coba lihat dulu. Kalau saya lebih setuju dengan jawaban tadi. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu tujuan dari keadakan RAK ini, di mana dalam 1 periode itu harus dilaksanakan 1 tahun 1 kali kan. Nah, jadi kalau di 2 periode kan seperti dari 2 tahun ataupun nggak jelas, misalkan di kondisional itu ada maksudnya gimana ya? Jadi kurang pas aja kalau di kondisional kan. Kalau 1 tahun itu berarti kita punya tujuannya itu 1 tahun ke depan pengurusan itu harus mengadakan RAK ini untuk kepengurusan ke depannya. Mereka bisa membuat sebuah rencana itu
RAK ini dilaksanakan untuk periode itu harus. Jadi itu yang jawab dari jadi satu periode aja. Baik, terima kasih. Yang lain ada tanggapan tambahan? Afirmasi ya dengan opsi jawab sebelumnya bahwa sepertinya memang kembali lagi kepada redaksi sebelumnya RAK setiap 1 tahun sekali. Iya. Seperti itu. Karena saya sendiri sebagai presidium dengan redaksional ini tidak ada masalah gitu. Karena memang standarnya seperti ini 1 tahun sekali mengikuti pergantian kepengurusan dalam satu periode. Untuk hari atau interupsi untuk hari atau kumpulannya itu berarti kondisional kan, tapi tetap satu periode 1 tahun. Betul. Tetap harus terhitung 1 tahun. Ya, interupsi. Mungkin untuk pengurusan selanjutnya kalau misalnya 1 tahun nggak ada pergantian kepengurusan atau RAK, mungkin dikasih sanksi gitu untuk catatan. Harusnya itu ada aturan lebih lanjut, bukan dimuat dalam sini gitu kan. Oke. Tapi itu jadi catatan untuk presidium. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Untuk poin 2 pasal 2 tentang status. Cukup? Berarti tidak ada perubahan ya dari redaksional dari pasal 2 poin 2 ini mengenai status. Baik, saya bacakan ulang. Pasal 2 mengenai status poin 2, rapat anggota komisariat diadakan 1 tahun sekali. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Baik. Banget. Lanjut ke pasal 3. Pasal 3 mengenai kekuasaan. Poin 1, meminta pertanggungjawaban pengurus komisariat. 2, menetapkan pedoman kerja pengurus komisariat dan program kerja komisariat. Poin 3, memilih pengurus komisariat dengan jalan memilih ketua umum merangkap sebagai formatur dan kemudian memilih mide formatur. Poin 4, menetapkan anggota majelis pengawas dan konsultasi atau MPK pengurus HMI komisariat. Untuk poin per poinnya apakah sudah jelas atau saya bacakan ulang? Masih ada yang belum jelas? Sudah jelas. Interupsi sudah jelas. Baik. Pasal 3. Ada sanggahan interupsi mengenai redaksional dari poin per poinnya? Pasal 3 mengenai kekuasaan. Tidak ada? Jelas. Baik. Jelas. Sepakat. 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 Saya bacakan sekali lagi pasal 3 mengenai kekuasaan. Poin 1, meminta pertanggungjawaban pengurus komisariat. 2, poin 2, menetapkan pedoman kerja pengurus komisariat dan program kerja komisariat. Poin 3, memilih pengurus komisariat dengan jalan memilih ketua umum merangkap sebagai formatur dan kemudian memilih bidang formatur. Poin 4, menetapkan anggota majelis pengawas dan konsultasi atau MPK pengurus HMI komisariat. Selanjutnya pasal 4 mengenai peserta. Poin 1, pengurus komisariat. 2, anggota komisariat termasuk anggota biasa, anggota muda, dan anggota kohati komisariat. Poin 3, undangan pengurus komisariat. Bagaimana? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Baik, saya bacakan ulang untuk pasal 4. Peserta. Poin 1, pengurus komisariat. Poin 2, anggota komisariat termasuk anggota biasa, anggota muda, dan anggota kohati komisariat. Poin 3, undangan pengurus komisariat. Baik, selanjutnya pasal 5 mengenai hak peserta. Poin 1, pengurus komisariat, anggota kohati komisariat, dan anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara. Poin 2, anggota muda dan undangan hanya mempunyai hak bicara. Bagaimana? Sepakat. Sepakat ya? Baik, saya bacakan ulang sekali lagi. Pasal 5 mengenai hak peserta. Poin 1, pengurus komisariat, anggota kohati komisariat, dan anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara. Poin 2, anggota muda dan undangan hanya mempunyai hak bicara. Selanjutnya pasal 6 mengenai pengambilan keputusan. Poin 1, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Poin 2, bila poin 1 tidak tercapai maka diadakan lobbying. Poin 3, bila poin 2 tidak tercapai maka diadakan voting. Bagaimana untuk pasal 6?
Sepakat. Sepakat. Tidak ada interupsi mengenai poin 2 yang dimaksud dengan lobbying. Lanjut. Hadirin bisa ada yang menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud lobbying di sini? Poin 2. Interupsi. Silakan. Maksudnya lobbying tuh dari presidium dan nanti calon mendiskusikan kembali, musyawarah lagi tanpa adanya peserta atau bagaimana? Nah, sebaiknya ya, karena frasa dalam sebuah pasal dan sebuah aturan itu harus mengandung kejelasan ya. Dalam redaksionalnya harus mengandung kejelasan. Maka saya sebagai presidium berpendapat agar frasa lobbying ini diperjelas ke dalam bahasa asli kita, dalam bahasa baku kita, dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Ada yang punya pendapat mengenai lobbying ini? Silakan. Di instruksi pers. Silakan. Jadi untuk redaksi lobbying, kalau menurut saya ditetapkan saja seperti apa yang sudah di dalam redaksi, karena di sini maksud lobbying itu mungkin seperti yang dijelaskan di pasal di poin 1 dijelaskan bahwa kalau bisa disebutin lagi, maaf Pres. Pasal 6 poin 1, Ya, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. benar. Poin 2, bila poin 1 tidak tercapai maka diadakan lobbying. Nah, mungkin maksud lobbying di sini adalah itu bentuk. Jadi setelah diadakan musyawarah, kemudian ada pending di sana. Setelah pending di sana lah lobbying dimulai, seperti itu. Kalau menurut saya, nah, lobbying ini dimaksudkan untuk mengadakan interaksi dua arah dengan dengan personal satu dengan personal lainnya untuk menyepakati sebuah poin yang akan diberikan nanti yang akan disepakati bersama di dalam musyawarah, seperti itu. Baik. Kemudian saya mengajukan saran Pres untuk membaca pasal mungkin tidak usah diulang, dibacakan sekali saja, tapi pembacaan atau artikulasinya saja dijelaskan seperti itu. Tadi koreksi aja. Oh ya, kemudian juga tadi Pres juga Sepakatnya kan sempat menyebutkan poin per poin ya, seperti yang kami dengar, saya dan Vian dengar, mungkin dijelaskannya ya, dibacakannya ya pasal per pasal, tetap pada kesepakatan kita di awal, begitu. Jadi poin-poin dilewati aja. Baik, mengenai frasa lobbying tidak ada yang keberatan ya, tetap sebagaimana mestinya. Sepakat. Sepakat. Baik, kalau begitu pasal 6 nyatakan sah. Pasal 7 mengenai sidang-sidang. Poin 1 sidang pleno, poin 2 sidang komisi, poin 3 sidang paripurna. Bagaimana untuk pasal 7? Sepakat. Sepakat. Baik, pasal 7. Pasal 8 mengenai pimpinan sidang. Poin 1 steering komite, poin 2 presidium sidang, poin 3 pimpinan sidang komisi. Bagaimana untuk pasal 8? Sepakat. Sepakat. Baik. Selanjutnya pasal 9 mengenai quorum. Poin 1, RAK dinyatakan sah bila dihadiri setengah lebih 1 dari jumlah anggota biasa yang aktif. Poin 2, apabila poin A tidak terpenuhi maka RAK diundur 2 kali 15 menit, setelah itu dinyatakan sah. Nah, ini draftnya, mohon maaf masih berbentuk tulisan merah ya, artinya Enggak. bagaimana ya? Itu salah penulisan redaksi itu, kayaknya salah. Itu kekeliruan penulisan sepertinya. Ada draft yang ini enggak? Draft yang Ya mungkin masih ada yang belum jelas mengenai pasal 9, saya ulang sekali lagi. Pasal 9 mengenai quorum. Poin 1, RAK dinyatakan sah bila dihadiri setengah lebih 1 dari jumlah anggota biasa yang aktif. Poin 2, apabila poin A tidak terpenuhi maka RAK diundur 2 kali 15 menit dan setelah itu dinyatakan sah. Bagaimana? Presidium itu bagaimana? Bagaimana untuk pasal 9? Tidak ada interupsi, tidak ada tambahan. Semua sepakat? Sepakat. Baik. Untuk pasal
9 ya Pak Laksana. Sepakat. Selanjutnya pasal 10 mengenai komisi. Poin 1, komisi A, program kerja internal. Komisi B, program organisasi. Komisi C, rekomendasi. Bagaimana untuk pasal 10? Ini dong. Sepakat? Sepakat. Baik, sepakat ya. Selanjutnya pasal 11, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh kebijakan presidium sidang melalui persetujuan peserta sidang. Bagaimana? Sepakat. Sepakat ya. Baik, itu tadi mengenai tata tertib yang telah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya agenda sidang pleno hari ini adalah membahas mengenai sidang komisi A, program kerja. Bagaimana? Hadirin, apakah sudah siap untuk pembahasan selanjutnya? Siap. Siap ya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hasil sidang komisi program kerja internal. Nomor baru itu. Dengerin. Oh, nggak sip ya, Bang. Yang buat teror itu. Baik, untuk pembacaan hasil sidang komisi program kerja internal ini karena bentuknya seperti subbab ya, seperti subbab. Nah, baiknya bagaimana pembacaannya? Apakah dibacakan per subbab begitu? Apakah dibacakan poin per poin? Instruksi Pres itu pembacaan rapat komisi ya? Ya, hasil sidang Langsung dibacakan aja keseluruhan. keseluruhan Saya ya. memberikan opsi langsung dibacakan saja keseluruhan. Seperti itu. Bagaimana yang lain sepakat? Sepakat. Ya. Sepakat. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan hasil sidang komisi program kerja internal. Poin pertama, pendahuluan. Organisasi adalah tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang mempunyai aturan tersendiri yang mengikat seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Pada intinya adalah alat untuk mencapai tujuan ideal secara bersama-sama. Untuk itu diperlukan kebersamaan pandangan dan tindakan demi terciptanya tujuan luhur dari organisasi kita. Garis besar program HMI, Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia pada intinya penjabaran atau spesifikasi dari program kerja HMI secara umum karena merupakan subsistem organisasi dan menjalankan fungsinya sendiri. Poin 2, sasaran program kerja. 1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis bagi anggota maupun fungsionaris. 2. Mengarahkan dan meningkatkan serta mampu mengantisipasi segala kegiatan dimensi kemasyarakatan dan mampu memanifestasi serta menyaring segala jenis ideologi dan tantangan intelektual yang dihadapi umat Islam dan mahasiswa. Dengan kata lain, Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia diharapkan agar dapat melakukan kegiatan yang menyentuh persoalan keumatan. 3. Mampu memantapkan pemahaman dan pengalaman semua dimensi organisasi melalui konsolidasi anggota. 4. Mengarahkan dan meningkatkan kemampuan anggota dalam disiplin ilmu untuk menopang keberhasilan studinya. 5. Meningkatkan disiplin dan loyalitas anggota terhadap misi perjuangan organisasi dengan jalan fungsionalisasi sumber atau perangkat organisasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. A. Garis program kerja. Rapat anggota komisariat adalah sarana merumuskan garis program kerja yang intinya adalah
pokok-pokok program kerja yang terarah, terpadu, dan terinci untuk dijabarkan ke dalam program kerja. Garis program kerja ini dimaksudkan sebagai panduan komisariat dan sebagai kerangka acuan untuk pelaksanaan rencana program kerja pengurus komisariat selanjutnya. B. Tujuan program kerja: matang dan terujinya kadar intelektualitas kader atau insan akademis mampu berkreasi dalam menentukan cara-cara baru yang jitu dalam mengembangkan organisasi atau pencipta dan loyal terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta secara sadar dan sungguh-sungguh mau dan mampu mempertanggungjawabkan nilai-nilai dan kiat untuk mencapai tujuan tersebut. C. Arah program kerja: HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan potensi dan aspirasi mahasiswa dalam bentuk konkret. Oleh karena itu, program kerja yang dilaksanakan adalah program kerja yang mengarah pada peningkatan kualitas HMI Komisariat Al-Azhar Indonesia dan anggota keseluruhan dalam pengembangan potensinya. Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan perumusan program kerja yang lebih mendekati tujuan. Agar program kerja dapat terlaksana secara baik dan berkesinambungan, maka ditetapkan strategi jangka panjang dan jangka pendek. C1. Strategi jangka panjang. 1.1. Menumbuhkan kreativitas kader HMI di Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia agar memiliki intelektualitas yang tinggi, sikap dan perilaku yang dinamis, serta memiliki potensi dan moralitas yang baik. 1.2. Menumbuhkan keaktifan HMI di Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia yang memiliki kepekaan yang tinggi hingga siap dan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemecahan problem sosial, hukum, dan ekonomi. C.2. Strategi jangka panjang. 2.1. Membina dan mengembangkan HMI Komisariat Al-Azhar Indonesia dengan meningkatkan kader-kader melalui program yang berkaitan dengan pendidikan yang bernuansa keislaman dan penataran, kesejahteraan anggota dan pengabdian masyarakat, pengembangan minat dan bakat anggota, serta kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi forum rapat anggota Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. 2.2. Meningkatkan pemahaman terhadap keadaan anggota secara konseptual maupun operasional dalam kehidupan nyata. Bagaimana untuk hasil sidang komisariat program kerja internal? Apakah sudah jelas? Lanjut aja lah. Baik, sudah jelas. Jelas. Selanjutnya adalah pembacaan hasil sidang komisi organisasi. Seperti sebelumnya akan dibacakan secara keseluruhan ya. Ya, sepakat. Baik. 1. Pendahuluan. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang dengan cara tertentu dan secara sadar sepakat untuk mencapai tujuan bersama untuk organisasi perjuangan seperti HMI. Selain tujuan bersama, organisasi ini juga diikat dengan suatu dasar tertentu yang bernama nilai dasar perjuangan HMI, merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan program organisasi, dan lebih dari itu diharapkan menjiwai pula setiap gerak langkah pimpinan serta pula anggotanya. Tujuan merupakan sesuatu yang harus dicapai, di mana organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, merupakan idealis perjuangan serta memberikan inspirasi kepada pimpinan dan anggota-anggotanya dalam rangka mencapai tujuan akhir organisasi. Di samping itu, tujuan akhir organisasi dipengaruhi oleh motivasi dasar pembentukan status dan fungsinya di dalam kehidupan masyarakat di mana organisasi itu berada. Berangkat dari pemikiran-pemikiran di atas, maka perlu disusun suatu rumusan organisasi secara menyeluruh sebagai berikut. 2. Struktur organisasi. 1. Struktur organisasi HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2019-2020 hendaknya disesuaikan dengan konstitusi terakhir atau ADART dan perangkat peraturan lain di bawahnya. 2. Struktur organisasi HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2019-2020 di samping merujuk pada poin di atas juga harus dengan kebutuhan yang ada. 3. Struktur organisasi HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2019-2020 terdiri dari A. Ketua Umum, B. Ketua Bidang, C. Sekretaris Umum, D. Bendahara Umum, E. Wakil Sekretaris Umum, F. Pengurus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam AD/ART HMI. 3. Mekanisme organisasi. 1. Tertib organisasi. Untuk meningkatkan tertib organisasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna antara lain 1.1. Rasionalisasi kepemimpinan dengan jalan.
melaksanakan rapat anggota Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia dengan tepat waktu terhitung sejak tanggal keputusan dari instansi yang melantiknya, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap. Selanjutnya, pemilihan kepengurusan hendaknya berdasarkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki nilai-nilai keislaman, tingkat dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan HMI, jelas status keislamannya, jelas status keanggotaannya dalam pengertian tidak pernah mencemarkan nama baik lembaga, tidak pernah cacat nama baik di lingkungan internal dan eksternal HMI, mempunyai komitmen dan loyalitas serta tanggung jawab serta misi organisasi. 1.2 melakukan pembinaan struktural. Perlu adanya perbaikan dan pembinaan dalam tugas-tugas organisasi yang mampu mengaktifkan semua bidang struktur organisasi HMI, Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia, sehingga benar-benar melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan kewenangan masing-masing. 1.3 pembinaan operasional. Rasionalisasi dengan cara pelaksanaan program kerja dengan mengutamakan usaha bersama yang bersifat konseptual, operasional, serta menerapkan prinsip-prinsip dan kerjasama. 2. Tertib administrasi. 2.1 perlu penyempurnaan administrasi kesekretariatan sehingga aktivitas organisasi secara tepat guna dan berdaya guna. 2.2 administrasi keuangan harus disusun secara bertahap dan terpadu dengan pengelolaan administrasi secara keseluruhan. 2.3 untuk kelancaran administrasi anggota harus diadakan registrasi dan registrasi terhadap seluruh anggota MI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. 2.4 menata kembali arsip-arsip organisasi yang ada secara periodik dalam jangka waktu 1 semester sekali selama 1 periode kepengurusan. 3. Sistem komunikasi dan informasi. 3.1 untuk menunjang komunikasi yang baik, tepat, efektif, dan efisien serta mampu menembus jajaran organisasi maka diperlukan sekretariat. 3.2 menugaskan beberapa anggota pengurus HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia untuk mencari data dan informasi. 3.3 mengefektifkan penggunaan papan media informasi dan membuat kotak saran. 4. Pengambilan keputusan. 1. Rapat presidium dilaksanakan 2 kali dalam setiap 1 bulan. Pada hari Jumat dipimpin oleh Ketua Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. 2. Rapat harian dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan terhitung sejak pelantikan. 3. Rapat bidang tergantung pada bidang masing-masing dalam hal menentukan rapat. 4. Penutup. Pada intinya kita harus kembali kepada aturan main organisasi kita, yaitu ADART dan pedoman keorganisasian yang ada. Baik, itulah pembacaan hasil dari sidang komisi organisasi. Apakah sudah jelas? Jelas. Selanjutnya adalah pembacaan hasil sidang komisi rekomendasi. Sama seperti sebelumnya akan dibacakan secara keseluruhan. Apakah sepakat? Sepakat. Baik. Hasil sidang komisi rekomendasi. 1. Pendahuluan merupakan tantangan bagi para pengelolanya dan keberhasilan suatu kepengurusan dapat terlihat dari sejauh mana masalah-masalah yang dapat diatasi dengan mengambil secara umum masalah-masalah yang sering muncul dalam kehidupan organisasi dan langkah-langkah antisipasi yang tepat. 2. Masalah keanggotaan. 1. Mengambil sikap dan tindakan yang tegas kepada anggota-anggota yang tidak mematuhi aturan organisasi atau yang mencemarkan nama baik organisasi, yaitu dengan teguran tertulis 3 kali dan diberi sanksi yang ditentukan dengan kebijakan pengurus. 2. Memecat anggota yang pada titik tertentu telah mencemarkan nama baik organisasi, pasal 8, 9, dan 20 ADART HMI. 3. Meminta laporan dari anggota-anggota yang menjadi pengurus lembaga intrakampus setelah diadakan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab. 3. Kesekretariatan. 1. Mengingat bahwa perlu adanya suatu sekretariat yang jelas dan berfungsi sebagai posko demi kelancaran organisasi, maka diperlukan sekretariat bersama. 2. Menyediakan absensi pengurus dana dalam waktu 1 semester setelah pelantikan. Jika terdapat pengurus yang tidak aktif, diberikan surat teguran sebanyak 3 kali. 4. Masalah hubungan internal dan eksternal HMI. Internal. 1. Mengadakan konsolidasi dengan anggota-anggota yang berada di Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang ada bersama-sama. 2. Membuat database anggota komisariat dan alamat. 3. Mengadakan silaturahmi dengan senior komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia minimal 1 kali dalam kepengurusan. 4. Turut berpartisipasi aktif dalam perbaikan HMI secara umum, khususnya HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. 5. Memelihara secara kritis dan korektif terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan HMI Komisariat Al-Azhar Indonesia.
6. Menyalurkan anggota-anggota yang memiliki kapasitas untuk turut dalam kegiatan-kegiatan HMI, terutama di HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. 7. Membina hubungan baik dengan komisariat-komisariat yang berada di HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. Eksternal. 1. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada di HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia maupun yang berada di luar, terutama dalam hal keislaman serta umum. 2. Menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang ada. 3. Mempertahankan kiprah organisasi dengan misinya di setiap lembaga. 4. Kepengurusan. 1. Membentuk kepengurusan yang akomodatif, aspiratif di dalam satu bulan setelah konferensi Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia selesai dan selanjutnya mengadakan pelantikan. 2. Mengadakan rapat presidium tepat waktunya terhitung sejak tanggal pelantikan paling lambat 1 bulan. 5. Pembinaan anggota. 1. Mengadakan coaching instruktur minimal 1 kali dalam masa kepengurusan. 2. Mengadakan les-les khusus yang bersifat keislaman ataupun umum. 3. Mengadakan silaturahmi dan kegiatan LK1. Baik, itulah pembacaan dari hasil sidang komisi rekomendasi. Bagaimana, apakah sudah jelas? Jelas. Sepakat. Sepakat. Baik, selanjutnya adalah pembacaan ketetapan rapat anggota Komisariat RAK 4 HMI Cabang Jakarta Selatan Universitas Al-Azhar Indonesia nomor 109 TAP RAK 4 11 1443 tentang pengesahan hasil sidang Komisi HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2021-2022. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, RAK HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia setelah menimbang untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme RAK HMI Cabang Jakarta Selatan Universitas Al-Azhar Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil sidang Komisi A, B, dan C HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. Mengingat 1. Pasal 12 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 17, 18, dan 19 Anggaran Rumah Tangga HMI. Memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 3 RAK HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. Memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan hasil sidang Komisi A, B, dan C HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kami Center tanggal 21 November 2021 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya sidang pleno 3 dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus HMI Komisariat Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, mau dilanjut dengan sidang pleno 3 dengan agenda laporan pertanggungjawaban atau mau di-break terlebih dahulu? Opsi pres, saya mengajukan opsi untuk pending 15 menit untuk sholat kemudian istirahat sebentar seperti itu. Terima kasih. Baik.
Yang lain bagaimana? Sepakat? Sepakat. 15 menit cukup ya. Cukup. Cukup. Salat. Baik, dengan ini sidang penuh 3. Depending 15 menit. 1 kali 15 menit.